Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari manajemen 22A dengan NPM 22411042. Di sini saya akan menjelaskan materi dari presentasi dengan materi yang berjudul Brand Equity. Brand equity atau yang disebut dengan ekuitas merek dapat diartikan sebagai ukuran nilai yang dirasakan suatu merek atau produk di mata konsumen. Hal ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan pendapatan, loyalitas pelanggan, dan keunggulan kompetitif di pasar. Dan juga brand equity ini juga dapat membangun dan memelihara ekuitas merek, memerlukan investasi strategis dalam saluran komunikasi, presentasi yang konsisten, dan pemahaman mendalam tentang persepsi pelanggan. Ekuitas merek mengacu pada nilai yang diberikan merek kepada perusahaan, menjadi nilai sebuah merek itu tersendiri yang mewakili nilai sosial dari nama merek terkenal. Ekuitas merek sangat penting secara strategis karena dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan hanya dengan dari pengenalan merek dan memainkan peran penting dalam penentuan struktur harga. Slide selanjutnya yaitu terdapat poin-poin penting dari brand equity, yaitu yang pertama nilai premium. Nilai premium dapat diartikan sebagai ekuitas merek memungkinkan perusahaan menghasilkan nilai premium dari suatu produk dengan nama yang dapat dikenali bila dibandingkan dengan produk generik yang setara. Yang kedua yaitu kekuatan dan kinerja pasar adalah indikator utama kekuatan dan kinerja perusahaan, terutama di pasar publik, perusahaan di industri yang seringkali bersaing dalam ekuitas merek. Yang ketiga ada loyalitas dan kepercayaan pelanggan, yaitu ekuitas merek yang kuat menghasilkan peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas dan kepercayaan pelanggan juga kemampuan untuk meminta harga yang lebih tinggi dan pangsa media yang lebih besar di setiap saluran dan platform. Yang keempat yaitu penciptaan nilai jangka panjang adalah ekuitas merek lebih dari sekedar cara untuk menghasilkan penjualan jangka pendek. Penciptaan jangka panjang ini juga menjadi sarana untuk mendukung penciptaan nilai jangka panjang. Slide selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih cara untuk membangun brand equity atau ekuitas merek, yaitu yang pertama persepsi pelanggan, yaitu brand equity dibangun melalui investasi strategis dalam saluran komunikasi dan dengan menciptakan persepsi positif atau keterikatan emosional yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek. Yang kedua yaitu presentasi yang konsisten adalah presentasi yang konsisten dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu loyalitas pelanggan adalah loyalitas pelanggan
memberikan keuntungan yang luar biasa bagi mereka karena loyalitas pelanggan dapat meningkatkan nilai merek dan mengurangi biaya pemasaran. Slide selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara untuk mengukur brand equity atau ekuitas merek. Yaitu yang pertama dengan cara tantangan adalah mengukur ekuitas merek adalah sebuah tantangan karena belum ada cara yang disepakati untuk mengukurnya. Keterputusan antara lain nilai ekuitas kuantitatif dan kualitatif sulit untuk didamaikan. Yang kedua ada proses berkelanjutan, yaitu mengukur ekuitas merek merupakan tantangan yang berkelanjutan karena dapat memerlukan perubahan praktis yang mendorong asosiasi positif bagi pelanggan, bagi yang diikuti dengan pengukuran dan pengulangan proses. Slide selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh perusahaan dan produk dengan ekuitas merek yang luar biasa. Yang pertama, perusahaan Tylenol. Tylenol dari Johnson, dan Johnson telah menjadi merek hebat bagi perusahaan induknya, dibangun di atas landasan kepercayaan, keandalan, dan pemberitaan positif. Yang kedua ada Kirkland Signature oleh Costco, yaitu Kirkland Signature adalah merek private label Costco yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga ada Coca-Cola, yaitu Coca-Cola adalah suatu merek global dengan sejarah paling panjang dalam menghadirkan produk berkualitas tinggi dalam menciptakan asosiasi positif dengan mereknya. Yang keempat ada Starbucks, yaitu merek yang terkenal karena telah membangun basis pelanggan setia melalui kopi berkualitas tinggi dan pengalaman pelanggan yang sangat konsisten. Yang kelima yaitu ada Porsche, yaitu merek mobil mewah yang telah membangun ekuitas merek yang kuat melalui desainnya dan juga memiliki desain yang sangat unik, teknik berkualitas tinggi, dan asosiasi positif dengan mereknya. Dan di slide selanjutnya yaitu terdapat komponen dari brand equity, yaitu yang pertama kesadaran, yaitu dapat diartikan sebagai sejauh mana merek tersebut populer di suatu pasar. Yang kedua yaitu asosiasi merek, yaitu asosiasi yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman mereka yang sebelumnya. Yang ketiga ada kualitas yang dirasakan, yaitu diartikan sebagai kualitas yang dirasakan dari produk atau layanan suatu merek. Yang keempat yaitu loyalitas merek yang disebut dengan tingkatan loyalitas yang ditunjukkan pelanggan terhadap suatu merek. Yang kelima yaitu aset merek kepemilikan, yaitu elemen atau aset unik yang terkait dengan suatu merek seperti logo, slogan, dan juga dapat disebut dengan kekayaan intelektual lainnya.